Salam Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa ketemu dalam sharing live GBI Parma. Hari ini berbicara tentang bulan keluarga, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan berkati kami semua, kami mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, berikan kami hikmat dan berikan kami kebijaksanaan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, hari ini kita berbicara tentang membangun pernikahan yang kokoh. Nah, bagaimana membangun keluarga yang kuat, keluarga yang kokoh. Nah, kita akan belajar sama-sama. Firman Tuhan dikatakan berkata dalam Amsal 24 ayat 3-4, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi, dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Nah, penting sekali kita belajar bahwa ketika kita membangun, kita membutuhkan hikmat, kita membutuhkan pengertian, kita membutuhkan kepandaian. Nah, ternyata membangun rumah tangga itu tidak segampang membangun tangga rumah. Jadi ada rumah tangga dan tangga rumah. Rumah terlebih dahulu perlu didesain, dibangun dengan material yang baik, kemudian diisi dengan perabotan yang saling harmonis. Tetapi pengertian rumah di sini memiliki makna yang lebih dalam, yakni suatu kehidupan keluarga dalam pernikahan yang kokoh dan indah, di mana anggota keluarganya dapat saling memberkati dan menjadi berkat bagi banyak kalangan. Nah, ternyata membangun rumah tangga itu adalah suatu proses dan itu harus ada saling harmonisan, tetapi ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Nah, untuk membangun pernikahan dan keluarga yang kuat, yang kokoh, dibutuhkan 3 hal yang sangat penting. Yang pertama adalah hikmat, yang kedua kepandaian, dan yang ketiga adalah pengertian. Apa itu hikmat? Hikmat, firman Tuhan berkata permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Untuk membangun pernikahan yang kokoh diperlukan pondasi yang kokoh, seperti perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus bahwa yang membangun rumah di atas batu adalah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Jadi pertama, kunci hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti kita mendengarkan perintah Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, landasan kita, dasar kita adalah firman Tuhan. Nah, pernikahan yang kokoh harus diawali dengan takut akan Tuhan. Karena jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi penting sekali adalah ketika kita membangun rumah, dibutuhkan hikmat. Hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Jadi kita harus menyerahkan segala sesuatunya itu kembali kepada firman Tuhan. Nah, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Nah, jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi kita harus menyerahkan semuanya dalam penyertaan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan itu penting. Jadi hikmat itu yang pertama. Nah, dalam setiap aspek kehidupan harus didasari takut akan Tuhan. Maka keluarga yang kuat, kokoh harus dilandasi adalah keluarga itu harus takut akan Tuhan. Pertama, diawali dari memilih teman hidup harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi ketika seseorang akan menikah, dia harus pastikan bahwa pasangan hidupnya adalah orang yang takut akan Tuhan. Itu kuncinya. Demikian juga dalam menjalankan kehidupan pernikahan. Nah, setelah menikah, maka keluarga harus dijalankan itu berdasarkan firman Tuhan. Jadi harus memiliki visi pernikahan yang bertujuan serupa dengan Kristus, menjadi seperti Kristus. Jadi kedua pribadi akan diproses, suami istri akan diproses dengan tujuan pernikahan adalah menjadi serupa dengan Kristus. Termasuk membesarkan anak adalah sebagai tanggung jawab utama orang tua. Harus sesuai dengan firman-Nya dan membawa anak-anak menggenapi rencana Allah. Jadi keluarga harus didasari atas takut akan Tuhan. Kemudian dalam perjalanannya juga keluarga harus punya visi menjadi serupa dengan Kristus. Dan mendidik anak-anak kita juga harus punya tujuan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan rumah tangga kita. Dan yang kedua, apa poinnya setelah hikmat? Adalah kepandaian. Kita butuh kepandaian. Untuk memupuk sikap mau belajar diperlukan satu kerendahan hati. Kita harus belajar, suami harus belajar, istri harus belajar, keluarga harus belajar, anak-anak harus belajar, orang tua harus belajar. Usia pernikahan bukanlah suatu jaminan untuk memiliki pernikahan yang kokoh. Ada orang yang sudah tua akhirnya kemudian bercerai. Ada orang yang baru menikah kemudian mereka bercerai. Nah,
Ternyata usia pernikahan itu tidak menjadi jaminan memiliki pernikahan yang kokoh. Nah, kepandaian adalah yang terutama masing-masing mengerti peran dan tanggung jawabnya dalam keluarga. Skill menjadi suami, skill menjadi istri, menjadi orang tua, menjadi anak, menjadi mertua, bagaimana membesarkan anak, perlu terus-menerus dipelajari dan kembangkan. Semuanya harus belajar. Suami harus belajar, istri harus belajar, orang tua harus belajar, anak-anak harus belajar. Menjadi pribadi bagaimana suami yang takut akan Tuhan, suami yang serupa dengan Kristus, istri yang serupa dengan Kristus, orang tua yang serupa dengan Kristus, anak-anak yang serupa dengan Kristus, harus belajar. Banyak sekarang pelajaran tentang bagaimana menjadi orang tua, bagaimana arahan, bimbingan, konseling. Kita pelajari banyak hal. Dan landasannya adalah pertama, adalah firman Tuhan. Jadi kita harus memiliki kepandaian, tidak berhenti belajar, terus belajar setiap hari. Dan yang ketiga adalah pengertian yang penting. Yang pertama hikmat, yang kedua kepandaian, dan yang ketiga pengertian. Untuk dapat responsif dalam pernikahan diperlukan pengertian bahwa bagaimana menyikapi bila ada perbedaan pendapat, perbedaan cara menghadapi, menyelesaikan masalah, dan perbedaan cara menggunakan waktu dan uang. Pengertian berarti kebijaksanaan, kecerdasan, akal budi, akal sehat, dan kecerdikan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Sebagaimana Adam dan Hawa diciptakan dari bahan baku yang berbeda, mereka diciptakan sehakikat menurut rupa dan gambar Allah, tetapi memiliki fungsi yang berbeda, saling melengkapi dan memberkati. Jadi kita harus mengerti, suami, istri harus mengerti bagaimana cara ketika berbeda, menghadapi perbedaan, ketika ada masalah, ketika ada waktu, ketika ada uang, banyak perbedaan pendapat, banyak hal apa saja, saling mengerti, saling menghargai satu dengan yang lain. Nah, melalui bulan keluarga ini dan di tengah masa pandemi yang melanda dunia saat ini, kita semakin memantapkan untuk membangun keluarga dengan hikmat, kepandaian, dan pengertian, sehingga kita dapat menjadi berkat di tengah-tengah suasana yang tidak gampang pada saat ini. Jadilah keluarga yang kuat dilandasi oleh takut akan Tuhan. Bangunlah keluarga, bangunlah mesbah doa, bangunlah mesbah keluarga, sehingga keluarga kita diberkati. Kemudian masing-masing pribadi harus belajar bagaimana menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi anak-anak yang baik, menjadi mertua yang baik, menjadi orang tua yang baik. Belajar. Kita baca buku, kita dengarkan khotbah tentang keluarga, kita ikuti konseling, kita ikuti bimbingan pra dan pasca nikah, dan bimbingan yang lain. Banyak yang kita bisa ikuti. Dan kita belajar. Kenapa? Karena kita tidak sempurna, kita harus terus berubah menjadi serupa dengan Tuhan. Kemudian kita juga harus memiliki pengertian, belajar untuk mengerti. Kita harus mengerti tentang kepribadian pasangan kita. Banyak hal tentang kepribadian, mungkin berbeda kepribadiannya dengan kita, tapi kita harus belajar. Bagaimana kita belajar berkata-kata, mengerti perbedaan perkataan, mengerti perbedaan pendapat, mengerti perbedaan cara pandang pasangan kita. Nah, ketika kita belajar satu dengan lain, saling mengerti satu dengan lain, dan tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, tidak mengandang bahwa pendapat dia paling benar. Tetapi ketika kita belajar, kita akan lihat keluarga kita akan semakin kuat dan keluarga kita akan diberkati. Saya percaya sharing singkat ini memberkati kita Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau memberkati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Berkati Tuhan. Biar juga damai sejahtera-Mu berlimpah-limpah. Berkati keluarga-keluarga yang mengalami masalah, keluarga-keluarga yang mengalami pergumulan. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam.